Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua kali ini saya masih akan menjelaskan materi pembelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial untuk SMP ataupun MTS derajat dengan bab kondisi fisik, geologis, dan bentuk muka bumi di Indonesia. Untuk subbabnya yang pertama yaitu kondisi fisik dan geologis di Indonesia. Oke, kondisi alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat indah dan kaya akan sumber daya alamnya, sehingga banyak mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia untuk menyaksikan keindahan alamnya. Kondisi alam Indonesia ini terdiri dari pegunungan, bukit, laut, danau, sungai, teluk, selat, dan masih ada banyak sekali. Kondisi fisik Indonesia. Kondisi fisik Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kondisi geologis Indonesia, yang kedua yaitu kondisi iklim, yang ketiga ada persebaran flora dan fauna. Berikutnya kondisi geologis di Indonesia. Indonesia sendiri terletak di antara 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak di antara 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dunia. Indonesia terletak pada pusat pertemuan 2 pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Yang selanjutnya yaitu pembagian wilayah geologi Indonesia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagian barat, yaitu dangkalan Sunda meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, yang kesemuanya pernah tergabung jadi satu benua dengan Asia, sehingga terdapat kemiripan flora fauna bagian barat dengan benua Asia. Yang kedua, bagian tengah yang tidak terhubung dengan Asia maupun Australia, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Akibatnya flora dan fauna yang ada cenderung memiliki karakteristik sebagai ciri khas Indonesia yang tidak memiliki kesamaan dengan flora fauna yang ada di benua Asia dan Australia. Yang ketiga ada bagian timur atau dangkalan Sahul, meliputi Papua dan Kepulauan Maluku yang pada zaman glasial tergabung menjadi satu daratan dengan Australia, sehingga terdapat kemiripan flora fauna bagian timur dengan benua Australia. Yang selanjutnya yaitu pengaruh letak geologis Indonesia. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu segi ekonomi. Segi ekonomi yang pertama, karena banyak memiliki pegunungan aktif, material hasil letusan banyak mengandung energi dan mineral berdaya jual ekonomis seperti lava, pasir, dan batu. Kedua, abu vulkanik yang dikeluarkan gunung berapi sangat baik untuk aktivitas pertanian karena mengandung unsur hawa tinggi. Ketiga, gunung api dapat dijadikan destinasi yang berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan warga sekitar. Segi sosial, bencana alam geologis yang terjadi dapat mendorong antar penduduk atau saling membantu. Untuk saling membantu, tolong-menolong untuk mengurangi penderitaan penduduk terdampak bencana. Yang terakhir, segi budaya. Karena di Indonesia rawan terjadi bencana alam geologis seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami, maka berkembanglah teknologi pendeteksi bencana alam dan rumah tahan gempa. Untuk sebab yang kedua yaitu bentuk muka bumi Indonesia. Muka bumi Indonesia. Muka bumi merupakan sebuah lapisan teratas dari bumi. Bentuk muka bumi dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi dasar laut. Yang A, bentuk muka bumi daratan. Permukaan wilayah benua terbagi atas 3 klasifikasi utama sebagai berikut. A, daratan stabil, yaitu daratan luas yang terdiri atas lapisan batuan sedimen. B, rangkaian pegunungan sedimen, yaitu rangkaian pegunungan yang terdapat pada tepi-tepi benua yang saling bertumbukan atau konvergensi. Yang C, lempeng atau perisai, yaitu lapisan benua paling bawah. Bentuk muka bumi daratan diantaranya gunung merupakan bagian permukaan bumi yang menjulang merupakan tempat keluarnya magma. Pegunungan, lembah, bukit, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, patahan, lipatan. Lipatan yaitu
mengkerucutnya atau melipatnya kulit bumi secara horizontal maupun dan biasanya terjadi pada lapisan kulit bumi yang elastis. Yang B, bentuk muka bumi dasar laut. Yang pertama yaitu paparan benua. Yang kedua, lereng benua adalah suatu lereng di dasar laut yang terletak di antara paparan benua dan daerah laut dalam. Kedalamannya lebih dari 200 meter. Yang ketiga, basin, yaitu dasar laut yang berbentuk cekungan seperti jambakan atau berbentuk seperti huruf U, memiliki tebing yang cukup curam dan dasar laut yang relatif datar. Yang ketiga, gunung laut. Yang keempat, palung laut. Dan yang terakhir, punggung laut. Punggung laut, pegunungan dasar laut yang puncaknya muncul ke permukaan laut. Pengaruh gerak tektonik terhadap bentuk alam Indonesia. Tektonisme merupakan bagian dari tenaga endogen yang memiliki arti tenaga membentuk muka bumi. Gerak tektonik terdiri dari dua jenis gerak, yaitu A. Gerak epirogenetik. Yang kedua ada gerak orogenetik. Pengaruh adanya tektonisme. Pengaruh positif, sumber bahan tambang dan sumber daya mineral. Sumber daya alam akan bertambah. Kawasan tangkap air hujan, tempat habitat berbagai flora dan fauna, pusat pembangkit listrik, terakhir tempat pariwisata dan laboratorium alam. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, sering terjadi longsor di daerah pegunungan. Tektonisme juga membentuk lereng-lereng pegunungan yang curam. Kontur pegunungan yang naik turun dan berkelok menyebabkan pembangunan jalan di daerah pegunungan memerlukan biaya besar. Terjadinya lipatan secara tiba-tiba akibat adanya gempa tektonik yang tidak bisa diprediksi waktunya. Dan yang terakhir, terjadinya patahan lapisan bumi akibat adanya gempa tektonik yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Seperti di video yang pertama tadi, di akhir sesi penjelasan materi, saya akan memberikan soal untuk dikerjakan siswa dan didiskusikan, yaitu soal berupa esai. Ada 5 soal dengan satu nomor bernilai 20, jadi apabila betul semua akan dinilai menjadi 100. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.